Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja, kalian selalu sehat, dan harus tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar secara daring, tapi harus tetap semangat dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang APBD. Kemarin kita sudah mempelajari tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada dasarnya antara APBN dan juga APBD itu sama, cuman perbedaannya hanya pada lingkupnya saja. Kalau APBN itu dalam lingkup satu negara, jadi luas, dan kalau APBD ini hanya daerah, jadi hanya daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Yang pertama yang bahas tentang fungsinya. Nah, yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini terkait dengan fungsi APBD untuk melaksanakan pendapatan dan juga belanja daerah dalam tahun anggaran. Misalkan di tahun 2021 berarti melaksanakan pendapatan atau mengurusi terkait dengan pendapatan dan juga belanja daerah pada tahun 2021. Kemudian fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini bahwa APBD ini juga berfungsi untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh suatu daerah dalam tahun APBD tersebut. Misalkan tahun 2021 ya tahun 2021. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini terkait dengan pengawasan dari kegiatan yang sudah direncanakan. Apakah kegiatan yang dilaksanakan itu sudah sesuai atau belum? Jadi, APBD tersebut juga berfungsi untuk melakukan pengawasan. Kemudian, fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini terkait dengan pengalokasian dana-dana atau pendapatan dari suatu daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan juga untuk mengurangi pemborosan dari sumber daya. Kemudian fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini tujuannya adalah untuk pemerataan. Jadi agar setiap daerah itu bisa mendapatkan sumber daya yang sama. Jadi tidak terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan APBD. Jadi APBD dibentuk untuk mengatur penerimaan dan pembelanjaan daerah agar mencapai sasarannya. Setiap daerah itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai atau selalu berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan daerahnya, masyarakat dengan baik sehingga bisa mencapai kemajuan. Nah, dengan adanya APBD ini digunakan untuk mengatur penerimaan dan juga pembelanjaan negara agar sesuai sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh daerah bisa tercapai. Kemudian sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah itu ada dari pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian ada dari dana perimbangan, ada dari pinjaman daerah. Yang pertama tentang pendapatan asli daerah. Nah, di pendapatan asli daerah itu diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, kemudian hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan juga pendapatan asli daerah yang sah. Yang selanjutnya, dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah. Jadi, dana perimbangan ini awalnya berasal dari APBN, kemudian disalurkan ke daerah-daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi dari setiap daerah. Dana perimbangan itu dibedakan menjadi 3, yakni ada dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan juga dana alokasi khusus. Kemudian ada juga dari pinjaman daerah, kemudian penerimaan lain-lain yang sah. Yang selanjutnya tentang belanja pemerintah daerah.
atau belanja daerah ya. Iya, itu digunakan untuk pengeluaran untuk belanja operasional. Untuk operasional seperti belanja pegawai, barang jasa, kemudian intinya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional. Kemudian belanja modal itu untuk aset tetap, seperti itu. Kemudian belanja yang tak tersangka. Jadi misalkan ada sesuatu yang harus dibiayai dan itu belum dianggarkan, maka digunakanlah anggaran APBD untuk membiayai belanja yang tidak diduga-duga. Kemudian bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota. Jadi APBD itu juga didistribusikan ke kabupaten atau kota yang terdapat dalam provinsi tersebut. Kemudian pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu digunakan untuk membiayai kepentingan suatu fungsi dari APBD. Pengaruh APBD. Jadi APBD itu juga berpengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama adalah menjaga kestabilan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Dengan adanya APBD itu bisa menjaga kestabilan perekonomian yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Dengan adanya APBD, maka kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan modal yang dimiliki itu bisa meningkat. Karena dengan investasi ini bisa menjadi sumber dari pendapatan suatu daerah. Kemudian memperluas lapangan kerja masyarakat. Karena APBD juga memiliki fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran, jadi bisa memperluas lapangan kerja. Kemudian meningkatkan investasi masyarakat. Sama ya, seperti yang awal tadi. Jadi intinya dengan adanya APBD itu bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk melakukan investasi.